There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. Halo, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel YouTube aku. Tapi kali ini aku gak sendiri loh, karena aku kali ini akan mempresentasikan bareng kelompok aku. Nanti kita perkenalan satu-satu ya. Saya atau aku ya, biar kayak akrab. Aku perwakilan dari kelompok 2 dari kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri ya guys. Aku sendiri namanya Nitya Samawudia. Yang kedua, pemateri kedua ada Nisa Mutiara Agustin. Pemateri ketiga ada Siti Hasanah. Pemateri keempat ada Sakinah Maulani. Tonton sampai akhir ya guys. Jadi guys, kelompok aku kali ini bakalan ngebahas tentang ragam bahasa. Sebelumnya, kalian harus tahu apa sih itu bahasa? Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang melalui perantara kata benda, ucapan, yang mana itu hasil dari ide pokok seseorang melalui arus udara lewat mulut. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih itu pengertian ragam bahasa? Karena kan ragam bahasa ini adalah salah satu materi dari kelompok kita. Jadi, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa, singkatnya. Definisi ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Bahman. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua ada menurut Dendi Subono. Menurut Dendi Subono, seiring adanya pemakaian bahasa Indonesia, maka timbullah dua masalah pokok. Apa sih itu dua masalah pokok teh? Yang pertama ada masalah bahasa baku, yang kedua ada penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa baku ini digunakan dalam keadaan resmi, misalnya dalam perkantoran, dalam kegiatan-kegiatan yang resmi dituntut untuk memakai bahasa baku. Yang kedua ada penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa tidak baku ini digunakan dalam kegiatan yang tidak resmi, seperti contohnya kita berbicara dengan teman kita, "Hey bro," itu termasuk dari bahasa tidak baku. Lalu pembahasan kita yang sekarang apa coba? Kan tadi kita sudah sama-sama tahu ya apa itu pengertian ragam bahasa. Nah, pasti timbul kan pertanyaan, dari mana sih timbulnya ragam bahasa? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi, ragam bahasa itu timbul seiring perubahan di lingkungan masyarakat. Perubahan-perubahan itu berupa variasi-variasi yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, maka bahasa memiliki konsisten untuk memilih variasi apa yang cocok dengan keperluan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa faktor nih yang menjadi penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama ada faktor budaya. Pasti nih kan kalian udah gak asing nih sama kata ini, karena pasti di daerah manapun memiliki ragam atau kultur budayanya masing-masing. Seperti bagaimana budaya di daerah Jawa, bagaimana budaya di daerah Sunda, ataupun bagaimana budaya di daerah Papua. Yang kedua ada faktor sejarah. Faktor sejarah ini timbul karena adanya adat atau kebiasaan, atau misalkan kebiasaan nenek moyang kita di zaman dahulu seperti apa. Nah, faktor sejarah ini termasuk pada asal-muasalnya dari mana ya. Jadi kita bisa ngebedain apa sih itu faktor budaya dan faktor sejarah. Faktor budaya itu adalah kebiasaannya, sedangkan faktor sejarah itu adalah asal-muasal kebiasaan itu dari mana. Selanjutnya ada faktor yang ketiga nih. Faktor yang ketiga ini adalah faktor perbedaan demografi. Faktor perbedaan demografi ini timbul karena setiap dataran itu berbeda. Seperti dataran di wilayah pantai, di wilayah pegunungan, itu selalu memakai bahasa yang singkat, jelas, juga padat. Bahkan menggunakan intonasi volume yang tinggi dan besar. Berbeda dengan wilayah dataran yang padat penduduknya.
itu selalu memakai bahasa atau lisan yang panjang atau lebar dengan intonasi volume yang kecil. Sekarang aku bisa memberikan contoh nih, karena ini menurut pengalaman pribadi aku ya. Nah, jadi aku tuh orang yang dari kalangan wilayah padat penduduk, sedangkan aku memiliki teman yang tinggal di daerah pegunungan, namanya Imas. Nah, Imas ini tinggal di daerah Tasikmalaya, pegunungan sebelah kanan. Nah, berbeda ketika aku sama Imas lagi bicara, itu memiliki ciri khas yang berbeda, logatan bahasa yang berbeda. Nah, seperti aku waktu itu main ke rumahnya Imas, ketika aku berada di lingkungan itu, aku selalu bisa membedakan, oh ini logat bahasa dari bahasa daerah ini nih. Jadi, contohnya seperti aku selalu ngomong dengan bahasa lisan yang panjang serta lebar. Berbeda dengan Imas selalu bahasa zaman now-nya mah selalu singkat lah ya. Seperti misalkan aku ngomong ngomong dari A sampai Z, Imas cuma bilang oh iya. Makanya itu timbul karena adanya faktor perbedaan demografi. Macam-macam dan karakteristik ragam bahasa. 1. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Karakteristik ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. 2. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam karakteristik ragam bahasa tulis, 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang, dan serta waktu. Mengemban konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. 3. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra bicara, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Dalam bentuk tulisan, bahasa baku digunakan terutama dalam buku-buku pembelajaran atau buku teks di berbagai lembaga pendidikan, buku-buku tentang berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, jurnal-jurnal ilmiah, surat-surat resmi, perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintahan lainnya. Karakteristik ragam bahasa baku: tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak terpengaruh bahasa asing, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, pemakaian imbuhannya secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. 4. Ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Karakteristik ragam bahasa tidak baku: 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. 2. Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. 3. Dapat terpengaruh oleh bahasa asing. 4. Digunakan pada situasi santai dan tidak resmi. 5. Ragam dialek. Dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta akan berbeda dengan orang yang tinggal di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan lain-lain. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing.
7. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undangan-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menggunakan unsur kedaerahan. 8. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. 4. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi atau topik pembicaraan. A. Ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan B. Ragam hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasa khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang ketiga berdasarkan topik pembicaraannya ini adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya itu didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial ini membedakan bagaimana berbahasa dengan hubungan orang yang kita ajak bicara. Misalnya, berbahasa kepada keluarga, berbahasa kepada teman, berbahasa kepada orang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Contohnya, orang tidak akan sama dalam menyebut lawan bicaranya. Seperti misalkan, contohnya nih, aku gak akan nyebut kamu kepada orang tua. Pasti aku nyebut kamu itu kepada teman yang seumuran sama aku, atau sebaya denganku, atau bahkan bisa kepada orang yang lebih kecil dari aku. Maka tidak bisa kita nyebut kamu kepada yang lebih tua, dan itu termasuk kepada ragam sosial. Selanjutnya ada ragam fungsional. Ragam fungsional ini biasa disebut sebagai ragam profesional, yang dimana ragam ini selalu berada ketika kita berada di dalam lembaga tertentu, di dalam profesi tertentu, atau pekerjaan tertentu. Misalnya ada ragam kedokteran, pasti di sana banyak loh bahasa-bahasa kedokteran. Yang keempat ada ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik ini adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Tapi dalam perkembangan zaman sekarang, ragam bahasa jurnalistik ini adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, terutama media massa audio yaitu radio, audio visual yaitu televisi, dan multimedia yaitu internet. Hingga ragam bahasa jurnalistik ini adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam bahasa jurnalistik ini mempunyai sifat-sifat umum, yakni pertama, bahasanya padat, yang kedua, lebih bersifat objektif daripada subjektif, lebih mempunyai unsur objek yang dibicarakannya, lebih memikirkan pikiran daripada perasaan. Maka, ragam bahasa jurnalistik ini adalah ragam bahasa yang umum sering kita dengar. Yang kelima ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra ini lebih bersifat subjektif, lentur, konotatif, inovatif, dan kreatif. Bahasa sastra ini adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan perasaan, pikiran, fantasi dan khayalan, peristiwa dan kejadian, penghayatan lahir dan batin dengan begitu istimewa. Mengapa istimewa? Karena efeknya begitu besar bagi si pendengar atau pembaca dan cara penuturannya. Contoh dari ragam bahasa sastra adalah
ragam bahasa yang ada di dalam puisi ataupun sajak. Contohnya ketika kita nih ada yang bacain puisi ke kita, itu kan pasti efeknya begitu besar kan. Makanya disebut dalam pengertiannya yaitu dengan bentuk istimewa. Perbedaan ragam bahasa formal dan non-formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi resmi dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas, lugas, baku, dan kalimatnya lengkap. Misalnya dalam berpidato, pembuatan surat dinas, makalah, dan karya tulis. Ragam bahasa formal biasanya menggunakan tata bahasa yang baik sesuai dengan EYD, baik itu secara lisan atau secara tertulis. Contohnya, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam keadaan atau dalam situasi yang tidak resmi. Biasanya digunakan dengan orang yang telah akrab, dengan kalimat yang sederhana, kalimatnya tidak lengkap. Terus biasa digunakan dalam pembuatan surat pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa non-formal, kebalikan dari ragam bahasa formal. Bila mana dalam ragam bahasa formal terdapat atau menggunakan bahasa yang sopan, jelas, lugas, baku, dan kalimat yang lengkap, berbeda dengan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal hanya menggunakan dengan kalimat yang sopan, kalimat yang sederhana, dan kalimatnya tidak lengkap. Dalam ragam bahasa non-formal, contohnya, "Hai bro, mau kemana? Hai bro, lagi apa?" Nah, gimana nih teman-teman? Udah dilihat kan videonya? Ngerti nggak? Atau kalian masih ada yang kurang ngerti? Silahkan boleh nanya loh di kolom komentar. Artinya jangan lupa komen. Nah, sekarang aku mau memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, juga menurut hubungan pembicara. Selanjutnya ada macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa ini terdiri dari beberapa spesifikasi. Yang pertama, berdasarkan media bahasa, yakni ada ragam tulis dan ragam lisan. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaiannya, yakni ada ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Yang ketiga, ada ragam bahasa berdasarkan sudut pandang penutur, yakni ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang terakhir ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, yakni ada ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, ragam jurnalistik, juga ragam sastra. Nah, perbedaan dari ragam bahasa menurut media bahasa, menurut cara pandang penutur, menurut topik pembicaraannya adalah perbedaannya dari segi gaya bahasa dan juga pelaku pembicara. Selanjutnya ada juga perbedaan ragam non-formal dan ragam formal. Ragam formal adalah ragam yang biasa digunakan atau dipakai dalam kegiatan resmi dengan menggunakan bahasa yang baku dengan baik dan benar. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari tanpa menggunakan ejaan yang baik dan benar juga tidak apa-apa loh guys. Gitu guys. Kalian sudah ngerti kan sampai sini? Banyak kan mengenai ragam bahasa. Kalian pokoknya jangan berhenti sampai di sini. Kalau nanti aku ada presentasi lagi, kalian harus tonton ya. Dadah, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.